Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ka'anna wa akwatuha, inna wa akwatuha. Pertama, saya akan menjelaskan kaidah nahwu mengenai ka'anna wa akwatuha, inna wa akwatuha. Kaidahnya, mubtada adalah isim marfu yang biasanya terletak di awal kalimat. Setiap ada mubtada, maka pasti ada khobar. Khobar berfungsi menyempurnakan makna atau maksud dari mubtada. Isim ka'anna adalah mubtada yang dimasuki oleh ka'anna atau salah satu saudaranya. Ka'anna merupakan fi'il khusus yang menyebabkan mubtada berubah status menjadi isim ka'anna dan ia dibaca marfu, sedangkan khobar berubah menjadi khobar ka'anna, ia dibaca mashub. Khobar inna adalah khobar yang dimasuki oleh inna atau salah satu saudaranya. Inna merupakan harf khusus yang menyebabkan mubtada berubah menjadi dibaca mashub sebagai isim inna dan khobar menjadi tetap dibaca marfu sebagai khobar inna. Pengertian ka'anna wa akwatuha. Ka'anna wa akwatuha adalah salah satu kumpulan fi'il yang termasuk amil tawasi atau amil yang menghapus atau merusak tatanan hukum mubtada dan khobar. Fungsi ka'anna adalah tarfa'u isma wa tansibu khobar. Artinya merofakkan isim ka'anna dan menasabkan khobar ka'anna. Contohnya, Muhammadun karimun. Muhammad adalah mubtada, karimun adalah khobar. Setelah dimasukkan ka'anna menjadi ka'anna Muhammadun kariman. Artinya, Muhammad sangat murah hati. Di situ dijelaskan setelah dimasukkan ka'anna, maka perubahan Muhammad adalah mubtada berubah menjadi isim ka'anna dan khobar menjadi khobar ka'anna. Pada tugas ka'anna wa akwatuha bahwa ka'anna dan saudaranya bertugas untuk merofakkan isim ka'anna, yaitu Muhammadun. Tanda rofaknya adalah dommah dan menasabkan khobar ka'anna yaitu kariman. Tanda nasabnya adalah fathah. Akwatu ka'anna dan contohnya. Berikut adalah saudara-saudara ka'anna yaitu fi'il yang merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya, yaitu bata, artinya mengerjakan sesuatu di malam hari. Maknanya bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada malam hari. Contohnya, bata jaidun nauman, artinya Zaid tidur di malam hari. Adha, artinya mengerjakan sesuatu di waktu duha, siang sebelum duha. Maknanya bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada waktu duha. Contohnya, adha jaidun dahiban, artinya Zaid pergi di waktu duha. Asbaha, artinya mengerjakan sesuatu di waktu pagi. Maknanya bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada pagi hari. Asbaha jaidun akilan, Zaid makan di pagi hari. Amsa, artinya mengerjakan sesuatu di waktu sore. Maknanya bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada sore hari. Contohnya, amsa jaidun akilan, artinya Zaid makan di sore hari. Soro, artinya berubah. Maknanya perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Contohnya, soro jaidun aliman, artinya Zaid berubah menjadi orang yang alim. Laisa, artinya bukan atau tidak. Contohnya, laisa jaidun mudarisan, artinya Zaid bukan seorang guru. Majala, artinya senantiasa atau masih. Contohnya, majala jaidun qa'iman, artinya Zaid masih berdiri. Mabariha, artinya senantiasa atau masih. Contohnya, mabariha jaidun qa'iman, artinya Zaid masih berdiri. Mafati'a, artinya senantiasa atau masih. Contohnya, mafati'an jaidun qa'iman, artinya Zaid masih berdiri. Manfaka, artinya senantiasa atau masih. Contohnya, manfaka jaidun qa'iman, artinya Zaid masih berdiri.
madama, artinya senantiasa atau masih. Contohnya, madama jaidun qoniman, artinya Zaid masih berdiri. Selanjutnya, penjelasan inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha atau inna dan saudara-saudaranya ialah sekelompok huruf atau kata depan yang biasanya berada sebelum isim. Jika sebuah jumlah ismiyah atau kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar didahului oleh inna atau saudara-saudaranya, maka akan mengakibatkan mubtada menjadi mansub dan dinamakan isim inna, dan khobar tetap marfu' dan dinamakan khobar inna. Contohnya, Allahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lafaz Allah menjadi mubtada dibaca rofa, sedangkan lafaz sami'un menjadi khobarnya dibaca rofa. Fungsi inna wa akhwatuha yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, atau menasabkan isim inna dan merofakkan khobar inna. Contohnya, innallaha sami'un alim, bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lafaz Allah berubah menjadi isim inna dan dibaca nasab dengan fathah, sedangkan kata sami'un tetap dibaca rofa dengan tanda domah karena sebagai khobar inna yang termasuk ke dalam inna wa akhwatuha. Berikut ini adalah saudara-saudaranya inna, yaitu inna, anna, kanna, lakinna, laita, la'alla. Inna dan anna guna taukid atau mengukuhkan atau penguat kata, dan kanna guna tasibih atau menyerupai, dan lakinna guna istidrak atau susulan, yakni menyusul ucapan yang kemudian dengan ucapan yang terdapat di belakangnya. Dan laita guna tamanni, yaitu menginginkan sesuatu yang tak dapat berhasil. Dan la'alla guna taraji dan tawakku, merupakan mengharap sesuatu yang baik yang barangkali berhasil. Inna dengan kata lain sesungguhnya fungsinya bagi penegasan huruf atau mengokohkan pembicaraan. Contohnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, sesungguhnya Allah atas masing-masing sesuatu maha kuasa. Kata qadir marfu' dengan domah dan kata Allah mansub dengan fathah. Anna dengan kata lain bahwa fungsinya bagi penegasan huruf atau mengokohkan pembicaraan. Contohnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku menyatakan bahwa Muhammad ialah utusan Allah. Karena dengan kata lain seakan-akan fungsinya penyerumpamaan. Contohnya, ka'annaka na'ilun maramak. Artinya, agaknya engkau sukses mencapai maksudmu. Lakinna dengan kata lain bakal tetapi fungsinya menyangkal. Contoh, huwa alimu lakinnahu ghairu amilin. Artinya, dia pandai namun tidak melaksanakan ilmunya. La'alla artinya semoga atau agar, fungsinya pengharapan. Contoh, la'alla aliyun maridun. Artinya semoga Ali sakit. Yang terakhir, laita dengan kata lain seandainya, fungsinya berangan-angan. Contoh, laita syabba ya'udu yauman. Artinya, sekiranya masa muda itu dapat kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hukum inna dan saudara-saudaranya yang ditahfif atau nunnya disukun. Inna hukumnya bila ditahfif nunnya disukun tersebut boleh amal, boleh tidak. Serta bila mana tidak beramal maka mesti memberi lam farikoh pada lafal yang sesudahnya. Contohnya, in zaidu laqaimun, dan lebih tidak sedikit muhammalnya atau tidak amal daripada amalnya. Huruf in di atas berasal dari inna yang ditahfif, ia bukan lagi beramal menasabkan murtada, karena itu kata sesudahnya tetap dibaca rofa.
anna hukumnya bila ditahfif atau nunnya disukun dan lantas isimnya tertentu berupa domir sya'an yang ditabung dan khobarnya tentu berupa jumlah. Contoh, alim tu zaidun qa'imun. Dan bila ada isimnya bukan domir sya'an, maka hukumnya langka. Contoh, falau annaka fi yaumid mirhati sa'altani. Ka'anna juga dapat ditahfif yang kaprah isimnya berupa dolim sya'ban yang disimpan. Contoh, ka'anna syadyanu khuqoni. Tetapi ada pun yang diputuskan walaupun sedikit. Contoh, ka'an zaidan asadun. Kata ka'an ialah dari kata ka'anna yang nunnya ditahfif dan ia masih tetap beramal. Adapun lakinna, bila mana nunnya ditahfif maka tidak dapat beramal. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.